We only follow. We don't invent. We don't make up things. Every day before Fajr, 15 minutes, 20 minutes, what's happening in the masjid? Huh? Before Adhan, they read Quran, they read Salawatun Nabi alayhi salatu wassalam, and I'm sitting in my room. What is this? I'm looking in my books. Maybe this is new Islam. Maybe I never taught us this in Mecca, in Medina. I opened Quran. There's nothing mentioned. Books of Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Tirmidhi, Nisa'i. Where are they bringing this from? So I go to Maulana. MashaAllah, beard. No, this beard. His beard is not long. So I say, Maulana, what is this? He said, this is dhikr. This is munajat. This is, I said, don't give me the name. What is it? He said, good. I said, is it from the Quran? He said, no. Is it in the Sunnah? He said, no. But it's good. That's strange. He said, why strange? I said, because Allah Azza wa Jal says in the Quran, this day I have perfected for you your religion. What day was it? Day of Arafah in Hajjatul Wada', the last year where the Prophet performed Hajj alayhi salam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Last ayah come. Today I have perfected for you your religion and completed my favor upon you and have approved for your Islam as a religion. So is the religion perfected? He said, yes. At the time of the Prophet alayhi salatu wasalam? He said, yes. So I said, now what you're doing, was it at the time of the Prophet alayhi salatu wasalam? I said, answer. I said, no. I said, okay. Is it part of the religion or not? He said, but it's good. This is a problem. And people who bring innovation in Islam, they say that Islam is not perfected. So we have to add this something to it. Bid'ah itu secara bahasa perkara baru. Artinya perkara yang baru, yang tidak memiliki sandaran dalil dari Al-Quran wal Hadits, ya, yang diada-adakan oleh orang yang setelahnya atau generasi yang setelahnya. Itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan sekedar perkara baru. Artinya tidak setiap perkara baru, tidak setiap perkara yang tidak ada di zaman Nabi, tidak setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi itu pasti bid'ah. Itu juga tidak benar, tidak begitu ya. Jadi bid'ah itu satu perkara yang tidak ada sandaran dalilnya dari Nabi Muhammad atau dari Allah dan Rasulnya, itu bid'ah. Jadi baru tapi tidak ada sandaran dalilnya. Dalil itu luas. Kalau yang dipahami oleh sebagian orang bahwa bid'ah itu perkara yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dilakukan Nabi, ya, itu keliru. Tepatnya niku perkara bid'ah itu perkara yang tidak ada dalilnya. Dalil itu bisa contoh dari Nabi ataupun dalil yang lain. Dalil itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa hadis, bisa berupa qiyas, bisa berupa ijma'. Jadi dalil itu tidak harus contoh dari Nabi. Contoh itu ya, perkara baru yang tidak dicontohkan Nabi tapi tidak bid'ah, Pak. Contohnya sholat taraweh sebulan penuh di masjid berjamaah, itu bid'ah sebenarnya. Dalam arti baru, tidak dilakukan Nabi, tapi itu tidak bid'ah secara syariat. Artinya itu boleh. Karena Nabi Muhammad SAW niku hanya
sholat taraweh tiga malam di masjid. Ya, setelah itu beliau tidak ke masjid lagi, tarawehnya di rumah. Setelah di zaman sahabat Umar bin Khattab, di kekhalifahan Umar bin Khattab, berarti kan setelah Nabi Muhammad wafat, khalifahnya ke Abu Bakar. Setelah Abu Bakar baru ke Umar bin Khattab. Dan baru di zaman Umar bin Khattab niku sholat tarawih niku dikumpulkan oleh sahabat Umar, seluruh para sahabat yang sebelumnya sholat sendiri-sendiri di rumah niku dikumpulkan di masjid, diimami oleh satu imam selama sebulan penuh berjamaah. Itu kalau mau diteliti, itu tidak pernah dicontohkan Nabi, karena Nabi niku berjamaahnya cuma 3 malam, 3 kali. Dan itu pun sebenarnya tidak pengen berjamaah, karena beliau sholat sendiri sebenarnya. Cuma ada yang tahu kemudian nyusul ikut sholat di belakang Nabi, ada yang tahu lagi nyusul lagi ikut di belakang Nabi, sampai akhirnya terkumpul para sahabat. Paham di sini ya? Jadi tidak setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi atau perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu pasti apa? Bid'ah. Makanya nanti kula panjenengan itu harus hati-hati ketika memahami hadis ini ya. Hadis yang populer, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu di neraka. Ini hadis benar, hadisnya benar Pak. Memang ada hadis seperti itu. Tapi yang salah niku memahami hadis tersebut. Pokoknya setiap tidak ada di zaman Nabi, setiap tidak dilakukan Nabi niku pasti apa? Bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti neraka. Waduh, nanti banyak orang masuk neraka gara-gara apa? Hadis ini kan. Memahami hadis kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah, setiap perkara baru itu sesat, dan setiap sesat itu dalam neraka. Pakai kullu toh, kullu, setiap, semua perkara baru. Itu maksudnya bukan semua perkara baru. Kullu di situ memang salah satu maknanya semua, tapi tidak setiap kullu maknanya semua. Misalkan dalam Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jadi angin itu tudammiru, menghancurkan kulla syai'in, segala sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhan angin itu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu ya terjadi angin besar menghancurkan kulla syai', segala sesuatu. Itu maksudnya bukan seluruh semesta ini hancur dengan angin tersebut. Buktinya masih banyak yang tidak terkena dampak daripada angin itu, cuma sebagian saja. Tapi pakai kulla syai', tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Itu menunjukkan bahwa tidak setiap kullu itu artinya semua, tapi bisa sebagian atau sebagian besar. Paham ya sampai ini ya? Jadi tidak setiap yang tidak dilakukan Nabi gitu, atau tidak ada di zaman Nabi itu pasti bid'ah. Yang jadi ukuran itu dalilnya tidak ada, tidak. Ning dalil niku jangan dibatasi hanya contoh dari Nabi atau dilakukan Nabi. Ndak. Kalau panjenengan belajar nanti usul fikih, tapi saya niku mau menyampaikan detail itu khawatir jamaah terlalu berat. Kalau yang saya pahami lebih dalam dari yang saya sampaikan. Jadi seringkali kalau niku menyampaikan ilmu seperti ini, itu baru 1/8-nya belum ada, baru saya sampaikan. Yang sisanya tidak bisa saya sampaikan. Karena yang saya pahami dan saya kuasai itu khawatir kalau saya sampaikan semuanya itu memberatkan jamaah. Ngerti? Karena kita belajar niku tidak tanggung-tanggung. Ya, belajar mulazamah, duduk di hadapan para ulama, para masyayikh itu puluhan kitab kita selesaikan Pak, kita khatamkan seluruh cabang ilmu kita pelajari. Jadi kalau niki saya sampaikan semua, nanti
jamaah berat memahaminya. Maka saya sampaikan ini sepersekiannya mawon gitu, supaya mudah dipahami dan tidak memberatkan daripada jamaah sekalian. Intinya ini, jadi ngeten, ketika kita mendapatkan satu hal kok diamalkan ulama, ada satu hal yang niku menjadi fatwa ulama tentang satu amalan, kita merasa itu tidak ada contohnya dari Nabi, jangan terburu-buru niku kita bid'ahkan, karena memang tidak semua harus dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan pengumpulan Quran, Al-Quran dulu tidak dibukukan seperti sekarang nih, dibukukan, dikumpulkan, disusun seperti sekarang ini. Al-Quran dulu dihafal oleh Nabi dan para sahabat, ditulis di pelepah kurma, kadang ditulis di daun, kadang ditulis di kulit pohon dan lain sebagainya. Baru di zaman-zaman setelahnya dikumpulkan, ya diawali di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar baru dikumpulkan, dibukukan. Itu tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dikatakan bid'ah, ya benar bid'ah, tapi bid'ah secara umum, bukan bid'ah secara syar'i yang dilarang agama. Atau bid'ah dalam arti bid'ah yang hasanah. Tadi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar niku sebenarnya ada sesuatu yang mahdhufa. Kullu bid'atin niku ada sesuatu kata yang dihilangkan. Jadi aslinya ngeten, kullu bid'atin ya sayyi'atin dolalatun wa kullu dolalatin finar. Setiap bid'ah yang jelek itu sesat, dan setiap yang sesat itu dina neraka. Jadi bid'ahnya harus bid'ah yang sayyi'ah, karena nanti ada bid'ah yang hasanah yang baik. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, pengumpulan Al-Qur'an. Gitu. Ada sekarang itu ada hal-hal yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Seperti misalkan mikrofon. Mic nih loh, pengeras suara, ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Tidak ada, sekarang ada. Niki sebenarnya bid'ah, dalam arti tidak ada di zaman Nabi, benar. Tapi apakah ini bid'ah yang terlarang? Terlarang betul niki, haram nama betul. Mikrofon haram nama betul? Tidak haram, karena ini bukan bid'ah secara syariat, tapi hanya bid'ah dalam arti memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi ini belum tentu itu tercela. Karena ini kan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah tapi yang bagus. Gitu, bid'ah yang bagus. Nah, ini kalau saya jabarkan jadi panjang. Oke, jadi panjang. Terus kalau nanti kita, tapi benar ya, maksudnya kalau perkara yang benar-benar bid'ah secara agama memang tidak ada dalilnya, itu memang ya itu kita katakan bid'ah. Kalau memang benar-benar tidak ada dalilnya. Tapi hampir-hampir sulit kita dapatkan pendapat para ulama itu tanpa dalil. Jadi ketika nanti ngeten ya, kalau ada satu hal diperselisihkan ulama, enten sing mengatakan bid'ah, enten sing mengatakan sunnah. Mungkin jadi, sangat mungkin terjadi satu masalah ini diperdebatkan ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Bid'ah. Kalau seperti ini, bagaimana sikap kita? Pilih yang kita yakini. Jenengan ajeng, saya mengikuti yang sunnah, monggo. Saya mengikuti yang bid'ah, monggo. Tapi kalau sudah diperselisihkan seperti ini, harus saling menghormati. Yang meyakini bid'ah menghormati pendapat yang meyakini sunnah, yang meyakini sunnah menghormati pendapat yang meyakini bid'ah. Contohnya ngeten ya. Kunut subuh. Kertas mboten kunut subuh. Kunut subuh, ngertos ya? Kunut subuh. Kunut subuh niku terletak di rakaat terakhir setelah i'tidal, nanti kunut, baca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, sampai akhir itu ya. Niku diperselisihkan ulama Pak, antara sebagian ulama yang menghukumi bid'ah atau tidak disyariatkan, dan sebagian menghukumi apa? Sunnah. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ini niku meyakini itu tidak disyariatkan,
Sementara Imam Syafi'i dan Imam Malik niku meyakini niku sunnah. Kalau seperti ini bagaimana? Makanya kan kalau Muhammadiyah tidak kunut, karena Muhammadiyah cenderung ke Hambali, memilih pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak kunut. Makanya Muhammadiyah niku tidak kunut. Kalau sebagian besar masyarakat Indonesia diwakili oleh Nahdlatul Ulama NU kunut karena mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Apa salah? Keduanya tidak ada yang salah. Karena yang mengatakan tidak disyariatkan punya dalil dan argumentasi, yang menyatakan kunut sunnah juga punya dalil dan argumentasi. Terus bagaimana? Amalkan apa yang diyakini, sisanya kita menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Itu caranya seperti itu. Ya, dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar, kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita mau kiai dituduh bid'ah wis menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jawabe Umar ya enak, umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Cara wong saiki aneh bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam wae Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame angger gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak akal-akalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolala, yang mesti sesat. Itu mas tadumathu syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenakno iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal. Nggih setelah napa? Iktidal. Sampeyan iktidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus mil'us samawati wa mil ardi. Ya mil'u ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil'ah tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang. Tapi riwayate mil'ah. Berarti nak riwayate mil'ah maca mil'u. Beda ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anadha ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah tidak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh, Nabi ora tau gawa jalalain. Nak Nabi gawa jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi, ya malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fawa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fawa minhum. Kuna ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, kowe aja kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nak persis nak wong Yahudi abekan, kira usah. Ora usah kono berlebih, wong kok angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen, mergo tiap salat iku kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten, li'annaha sifatullah fa uhibbu an aqra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innallaha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali itu, gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu udah ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah, kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu.